Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Dan Bapak sekalian, Allah bertanya kepada kita, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka wa 'adala fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka. Allah bertanya, apa gerangan yang membuat kamu jadi keblinger begini? Kenapa membuat kamu jadi tidak mengenali Tuhanmu? Allah yang bertanya. Tadi katanya mungkin kita ma'rifat. Allah bertanya, kenapa kamu gak kenal aku juga? Apa sebabnya? Padahal kata Allah, Allah itu alladzi khalaqaka. Allah itu yang menciptakan kamu kan? Masa nggak kenal juga? Fasawwaka, dan dia pula yang menyempurnakan wujudmu di sini. Wa andalak, sampai bisa berdiri, bisa bekerja sebagainya. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dan Allah bidik. Dan kamu kan yang menggambarkan Allah. Di mana digambarkan? Wa yusawwirukum fa'ahsana suwarakum huwa alladzi yusawwirukum fil arham. Di dalam perut ibu kita Allah yang menggambar, dan tidak ada gambar yang sama. Hidung saja ada 700 miliar hidung, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang sempuk, menutup seperlunya yang kayak udun. Ada lubangnya saja, ada yang semuanya digambar spesial. Kenapa kamu nggak kenal juga? Allah yang bertanya, malah bukan Bapak Jafar yang nanya. Ya, kenapa Anda nggak kenal juga? Bukankah Allah yang menciptakan kamu? Bukan Allah yang menggambar kamu? Bukan Allah yang menyulit kamu? Kok nggak kenal juga? Kenapa? Sebetulnya bahwa manusia ini pada saat Allah mencipta nafsu itu sudah ada sejak kita masih di dalam perut ibu kita, dan nafsu kita sudah kenal Allah. Yuk kita baca firman Tuhan. Wa akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim. Ketika manusia dicipta oleh Allah dari punggung Adam, yaitu dari sperma dan sebagainya. Setelah jadi zuriyatahum, turunannya, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mempersaksikan atas nafsu mereka sendiri. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Bayangkan. Qalu bala syahidna, ya Tuhan, Engkau adalah Tuhanku. Berarti kita dulu sudah kenal Tuhan. Kenapa sekarang nggak kenal? Ada apa sesungguhnya? Ini yang jadi persoalan. Ada yang masih ingat nggak waktu ditanya Allah, alastu bi rabbikum? Kenapa nggak ingat? Itulah sudah linglung persoalannya. Nah, ini bukan main-main. Dan sekarang ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa ketika kita masih berbentuk janin dan kita ditaruh nafsu di situ, kita sudah punya keinginan. Kita dalam janin sudah bermimpi, dan kita punya keinginan ini senang, ini tidak senang. Dan kadang-kadang keinginannya tidak sama dengan sang ibu yang mengandungnya.
Maka kita perhatikan orang ngidam itu kadang-kadang punya keinginan yang aneh-aneh. Jam 2 malam di Mesir, di Kairo, ada seorang perempuan diantar istri naik mobil ke stasiun di Kairo. Itu penjaga sebenarnya, ada apa Bu? Ini istri saya ingin pegang lokomotif. Oh begitu, sedang mengandung. Oh begitu, baik, diantar. Terus masuk, pegang lokomotif, udah cukup, pulang lagi. Begitu jauhnya dari Asyut ke Kairo, hanya ingin pegang lokomotif. Ada nggak ibu-ibu yang waktu ngidam suka makanin tanah dibakar? Waktu ibu hamil pernah nggak melihat suami benci banget? Pernah nggak? Itu artinya bahwa sejak kita masih janin, kita sudah punya keinginan. Ada yang kita sukai, ada yang tidak kita sukai. Nah makanya ketika ibu sedang hamil sering muntah-muntah, itu karena makanan yang dimakan ibu yang si janin tidak suka. Janin dalam perut itu sudah bisa berkomunikasi sebetulnya. Dia bisa mendengarkan suara bapaknya, dia bisa mendengarkan suara ibunya, dan bisa berkomunikasi. Di suatu hari di Amerika konon kabarnya orang hamil itu masuk dalam ruangan laboratorium, perutnya itu ditempelin dengan lakban dan sebagainya, kabel-kabel, akhirnya janin itu kelihatan di layar. Lalu disetelkan lagu-lagunya Celine Dion, lagu-lagunya Stevie Wonder, I Just Call to Say I Love You. Lagunya lembut, sang janin bergoyang, ikut menari dengan lagu yang lembut itu. Begitu diputar lagunya Michael Jackson, lagu Thriller, lojotan gitu bayi. Makanya jangan aneh, ada anak kecil masih umur 4-5 tahun sudah bisa menirukan lagu-lagu yang disiaran di TV. Bahkan jogetnya juga sudah pintar. Kata orang tua, gatekan temennya gitu. Artinya kok pinteran banget. Ya iya, diajarin sejak dalam janin kok, dalam perut. Ibunya keluar masuk diskotek soalnya. Bahkan janin itu sendiri itu bermimpi. Saya tidak ingat. Tapi kapan saya mimpi saya tidak ingat. Tapi saya sering sekali dulu waktu kecil, saya tidak ingat. Itu seringkali saya naik perahu, naik papan terbang, melayang-layang gitu. Saya merasakan inden itu melekat. Jangan-jangan itu ketika saya dalam perut ibu, saya terapung-apung di air ketuban itu. Jadi yang jadi kembali, Allah bertanya kepada Jamal, kenapa engkau tidak kenal aku? Itu persoalan bahasa. Ya, terima kasih dia. Barangkali ada yang lain yang mau bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Abdul Rahman dari Serwangi. Ini mohon dijelaskan ada sabah sama wal ard. Mohon dijelaskan ya tingkatan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 langit.
Langit itu apa sih? Langit yang mana? Karena kalau kita bicara langit yang mana? Langit tidak satu. Setiap planet ya itu punya langit sendiri. Bintang juga punya langit sendiri. Yaitu adalah lapisan-lapisan atmosfer seperti ozon dan sebagainya. Itu ada 7 lapisan. Yang tahu persis adalah antariksa. NASA itu tahu persis bagaimana supaya dia keluar dari bumi itu harus menembus lapisan-lapisan itu. Wa khalaqna fawqakum sab'an shidada, amat keras sekali, nggak bisa ditembus. Sehingga ketika ada meteor pun sebelum jatuh ke bumi itu sudah lumat dulu ya, menabrak atmosfer ini. Yang jadi persoalan adalah ingin saya tanyakan mungkin lebih ini lagi. Allah mencipta langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Allazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tetapi ada beberapa surat ayat dalam Al-Quran yang mengatakan allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, dan antara keduanya waktunya tetap fi sittati ayyam. Bayangkan, bikin langit dan bumi 6 hari, bikin langit dan bumi, dan di antara keduanya juga 6 hari. Kok 8 hari kan ditambah 2 hari? Ternyata enggak, 6 hari. Ini rokok, ini kacamata, ini handphone. Saya bikin kacamata, rokok, dan handphone 6 hari. Saya ambil rokoknya, saya bikin kacamata dan handphone 6 hari. Berarti wa ma bainahuma tidak ada ketentuan waktunya. Nah, di antara keduanya ini adalah di luar langit bumi ini. Jadi kenapa tidak dibikin 7 hari ya 8 hari? Kan al-ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi samaniyati ayyam, kan begitu seharusnya. Nampak masa 6 hari juga. Langit bumi 6 hari, langit bumi dan antara keduanya 6 hari juga. Pernah perhatikan nggak? Ya kenapa? Karena di antara langit bumi ini adalah materi gelap yang tak terhingga, sekalipun jaraknya 50.000 tahun cahaya. Kalau kecepatan cahaya itu sama dengan 300.000 kilometer per detik. Jadi kalau kita bikin pesawat kecepatan cahaya 1 detik itu kita bisa mengelilingi bumi 7,5 kali 1 detik. Dikalikan 50.000 tahun, tetap 6 hari. Ya karena kegelapan ini, materi gelap ini sesungguhnya adalah merupakan neutron-neutron positif dan neutron-neutron negatif yang saling menghancurkan. Dan ketika saling menghancurkan itu menimbulkan energi gelap. Tetapi terjadinya neutron positif dan neutron negatif dan saling menghancurkan tidak ada jeda waktu pada saat yang sama. Itulah sebabnya wa ma bainahuma tidak bisa dihitung karena tidak ada jeda waktu. Itulah yang ini bukan langit. Langit itu yang apa namanya, perisai mantelnya bumi yang melindungi bumi, itulah namanya langit. Kalau sana namanya itu al-fadha, maksudnya ruang angkasa. Yang ada di dalam langit kita ini itulah yang disebut dengan bumi. Bapak-bapak pernah lihat pesawat terbang di atas?
itu di atas bumi atau di dalam bumi? Di dalam bumi. Kita sekarang ada di atas bumi atau di dalam bumi? Di dalam bumi. Wasiru fil ardi wanzuru kaifa bada'al khalq. Wasiru fil ardi wanzuru kaifa aqibatul mujrimin. Wasiru fil ardi, berjalanlah di dalam bumi. Tidak dikatakan alal ardi, karena kita ini di dalam bumi. Pesawat itu di dalam bumi, bulan pun berada di dalam bumi. Bumi ini bukan yang kita injak, tapi bumi beserta langitnya yang itulah namanya bumi. Sehingga semua yang ada di bumi ini adalah terjadi adanya gravitasi. Jadi ketika pesawat itu terbang, itu tidak bergeser dari posisi bumi, tetap dia berjalan bersama bumi. Kalau tidak, maka kata seorang Syekh Wahabi di Saudi Arabia, mubalik di sana, dia ceritakan mana mungkin bumi ini berputar. Kalau iya bumi berputar, ya, ngomongnya ini Syekh, ulama besar. Besar. Kalau iya bumi berputar, ya sudah, kita naik pesawat, nanti di atas berhenti. Nah, nanti kita turun lagi sudah sampai Cina katanya. Gimana? Ya karena dia tidak tahu pemahaman langit bumi seperti apa. Jadi artinya bahwa semua yang ada di dalam bumi ini berputar bersama bumi. Bapak pernah naik kereta api? Pernah kereta api? Bawa tas enggak? Bawa pulpen enggak? Pakai sepatu? Bawa rokok enggak? Semua yang ada di dalam gerbong itu berjalan bersama-sama dengan gerbong, dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan gerbong. Betul nggak? Jadi kalau kita di dalam gerbong kereta api, kita menjatuhkan rokok, ini jatuhnya lurus atau melencong? Lurus. Kenapa lurus? Rokok yang ada di dalam gerbong itu, dan saya dalam gerbong itu, dan tas dalam gerbong itu, semuanya berjalan dengan kecepatan sama dengan kecepatan gerbong. Namanya satu momen namanya. Itulah persoalannya. Jadi langit itu adalah langit bumi. Nanti dalam galaksi yang lain juga ada langit galaksi, matahari juga ada langit, matahari dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Dan bisa saja bulan itu disebut dengan satelit bumi, tapi bumi juga bisa disebut satelitnya matahari. Seperti itu kira-kira. Oke, makasih. Alhamdulillah. Bersih. Insya Allah paham semua, insya Allah. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu ya, saya mau menanyakan penjelasan antara nafsu, akal, sama ruh, sama satunya itu apa? Kalbu. Ya segitu aja, terima kasih. Akal, kalbu, ya usus, rahim, bokong, mata, telinga itu masuk dalam jasad sebagai anatomi, itu masuknya jasad. Nafsu itu yang kita bicarakan an-nafsu, al-jasadu, dan ar-ruh.
nanti an-nafsu itu ada nafsu al-lawamah, ada nafsu mutmainnah, ada nafsu ammarah, ya, nafsu, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau jasad ada otak, ada hati, ada jantung, ada paru-paru, ini semuanya kendaraan. Saya naik mobil, energinya, bahan bakunya itu premium, itulah energi yang membuatkan mobil itu bergerak. Mobil ini adalah jasad, dan saya ini nafsu, seperti itu. Maka ketika nafsu itu ditaruh di dalam jasad, jasad itu juga ditaruh jendela, dipasangi jendela supaya nafsu kita bisa melihat keluar, namanya mata. Nafsu ditaruh dalam jasad, tetapi juga nafsu bisa mendengarkan informasi-informasi dari luar, maka dipasang telinga. Iya kan? Nafsu juga ingin menyampaikan pendapat sebagainya, maka dipasang mulut. Nafsu juga ingin menyerahkan data dan fakta, menganalisa, menyimpulkan, mengurai, maka dikasih otak dan seterusnya. Itu semuanya maksudnya dalam jasad. Nah, kalau roh sampai sekarang kita tidak tahu. Ya, jasad saja, otak kita ini sampai sekarang otak kita belum memahami betul apa sebetulnya otak kita ini dan bagaimana cara kerjanya otak ini. Bapak-bapak, ibu ketahui bahwa di dalam otak kita ini, di dalam bagiannya itu termasuk berbagai macam serat-serat dan hormon-hormon yang ada dalam otak itu sekitar 14 miliar 140 miliar sel yang sampai sekarang para ahli anatomi belum bisa mengurai setiap sel fungsinya apa, masih belum terungkap. Dan di dalam lapisan luar otak kita ini terdiri dari 14 miliar sel yang semuanya untuk mengingat, untuk menyimpan, untuk semuanya, sampai kuku pun memanjang dikontrol oleh otak kita, keringat keluar dikontrol oleh otak kita, rambut memanjang di otak kita ngantuk dikontrol oleh otak kita bangun juga dikontrol oleh otak kita, semuanya dikontrol bermiliar-miliar. Kalau dipasang kabel mungkin beribetnya coba lihat kabel ya, mungkin Segarawang ini isinya kabel-kabel semua sekarang ya, ke otak kita. Alhamdulillah. Jadi artinya bahwa hati juga sama, dia punya cara kerja yang berbeda. Hati dan otak juga ada komunikasi, ada koordinasi, ada organisasi, ada job description yang saling menunjang. Gimana hati dengan ini, itu sangat luar biasa sekali. Betapa hebatnya Allah menciptakan manusia ini. Tetapi yang perlu dicatat sekalian, bahwa Allah membedakan antara nafsu dan ruh. Bahwa ketika Allah itu menyebut nafsu, artinya kepada zat nafsunya sendiri, mansubatun ila zatiha,
Tapi ketika Allah itu menyebutkan ruh, itu selalu mansubun ila ilaihi, ila Rabbi subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat. Ketika Allah menyebut ruh, wa kharajna 'alaiha ruhana, atau anfusahum, ya selalu nafsu itu. Tapi begitu ruh, wa arsalna ilaihi ruhana, ruhan batamassala laha basharan sawiyya. Selalu roh dinisbatkan kepada Allah. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina, ruh kami. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Selalu Allah mengidofatkan ruh kepada zatnya, tidak kepada siapapun. Tapi kalau nafsu adalah nafsu, itu persoalannya. Jadi